Selanjutnya, kita akan memasuki sesi kedua yang tentunya tidak kalah menarik diskusinya, yang akan mengupas tema Brand Guardianship in Triple Disruption. Webinar sesi kedua kali ini akan dipandu langsung oleh Mbak Lis Hendriani, selaku Senior Editor Majalah Mix Markom. Langsung saja kami persilakan Mbak Lis untuk memandu jalannya sesi kedua diskusi ini. Kepada Mbak Lis, kami persilahkan. Yes. Halo. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman, para profesional bisnis dan bisnis entusias, sahabatnya Mix dan majalah Swag Group ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami sampai saat ini. Kita bertemu lagi. Saya ini bertemu untuk kesekian kali nih dengan Mas Janu, dengan Pak Simon, dengan Mas Ivan nih baru ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menghadiri, untuk menjadi narasumber pada event kami pada siang hari ini. Pada kesempatan kedua ini, kita akan membahas tentang brand guardianship in triple disruption. Triple, jadi nggak cuma double. Tadi sudah dibicarakan double ya, pandemi, sebelumnya udah kena disrupsi karena perkembangan teknologi digital. Dan satu lagi kalau Mas Yuswo Hadi itu triple katanya, karena satu lagi perubahan konsumen millennials itu juga disruption, karena karakter konsumen ini berbeda sangat dengan karakter konsumen generasi-generasi sebelumnya. Jadi beliau menyebutnya triple disruption, tidak double disruption. Jadi sangat-sangat menantang untuk brand yang memang harus selalu relevan dengan perkembangan zaman, dengan perubahan karakter konsumen, dengan apapun yang terjadi gitu loh. Kalau nggak relevan, repot, nanti ditinggalin oleh konsumennya. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit sebelum kita mulai ya, Anugerah Indonesia Brand Communication Championship yang kita akan selenggarakan, kita akan umumkan pemenangnya setelah sesi ini sejatinya adalah revitalisasi ya, seperti brand lah pada umumnya ya, sebuah anugerah juga kita revitalize gitu loh, merupakan revitalisasi dari anugerah The Most Experiential Brand Activation. Jadi sebelum ini kita sudah menyelenggarakan beberapa kali brand activation, sudah lebih dari 10 kali kalau nggak salah. Jadi ini merupakan revitalisasinya malah, karena kita tarik tidak hanya untuk kategori brand activation yang tactical, tapi juga lebih ke strategik lagi, brand communication dan brand guardianship, itu yang lebih strategik, brand guardianship. Nah di sesi ini kita akan mendengarkan sharing dari para brand guardian yang mendapat anugerah pada kesempatan ini, yaitu dari Pak Simon Jonathan sebagai top leader brand guardian. Lalu dari tim Bank Syariah Indonesia yang mendapat anugerah brand guardian team dari beliau. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan juga insight dari Mas Janu Arijanto. Itu insight tentang, tadi kita sebutkan bahwa triple disruption ya, itu mengubah perilaku konsumen banyak sekali, bahkan ada yang 180 derajat gitu. Apa sih perubahan-perubahan itu? Nanti Mas Janu akan menceritakan tentang insight-insight baru dari new customer experience. Menarik sekali. Nanti semua materi yang disampaikan oleh para pembicara pada hari ini akan kita jadikan e-book beserta dengan list pemenangnya, apa kelebihan mereka sehingga mereka mendapat anugerah ini dalam sebuah e-book. Nanti kita akan bagikan setelah setelah webinar ini. Besok mungkin ya, karena perlu di wrap up dulu. Nah, sebelum kita mulai, jadi saya sampaikan dulu ya, Mas Janu Arijanto adalah ini partner kami lama, sering sekali menjadi narasumber majalah Mix karena pemikirannya banyak sekali yang sangat insightful buat para marketer. Beliau adalah senior advisor Densu Indonesia. Beliau juga adalah ketua umum di Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I.
Beliau sudah lama sekali, puluhan tahun membantu para pengelola merek untuk mengawal eksistensi merek masing-masing di agensi ya. Lalu yang kedua nanti ada Pak Simon Jonathan. Beliau adalah Presiden Director PT Bintang 7. Kalau Anda tahu Extra Joss, tahulah pasti ya. Nah, beliaulah ini orang dibalik dari sukses Extra Joss. Mungkin sekarang brandnya sudah tidak seheboh dulu gitu. Tapi kita akan dengarkan bagaimana beliau mengawal Extra Joss gitu ya. Sekarang beliau sempat di agensi, sempat kemana-mana, tapi terus kemudian comeback ke Bintang 7 untuk dipercaya mengawal kembali brand-brand Bintang 7. Lalu setelah itu ada Bapak Mas Ivan Ali. Beliau adalah Senior Vice President Marketing Communication Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah hasil merger dari beberapa bank syariah milik pemerintah ya, BUMN. Nah ini 1,5 tahun lebih ya, 1,5 tahun ini beliau mengawal brand Bank Syariah Indonesia. Bagaimana brand ini penetrasi di pasar Indonesia, bagaimana menyebarkan brandnya itu sebuah tantangan pastinya. Oke, kita akan segera masuk ke sesi pembicara pertama dengan Mas Janu Arjanto dulu ya, yang akan menyampaikan bagaimana insight. Kalau tadi di sesi pertama juga dari CIMB Niaga menyampaikan bagaimana strategi dari sisi client side, bagaimana strategi yang harus dihadapi untuk menghadapi disruption ini. Kalau ini dari sisi Mas Janu nih, dari sisi insight new customer experience. Silakan Mas Janu. Ya, makasih Mbak Lis. Suara saya dengar? Dengar, jelas. Oke, thank you. So, kawan-kawan selamat bergabung. Selamat siang Pak Simon, Pak Ivan, dan Mbak Lis. Terima kasih. Jadi, hari ini saya akan share tentang bagaimana sebenarnya dinamika terakhir yang kita tangkap selama pandemik ini, gitu ya. Jadi, yang menarik dari situasi pandemik selama 1,5 tahun lebih ini adalah perubahan-perubahan customer behavior atau kemudian bagaimana mereka mengabsorb value itu lebih pada situasi yang berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau dulu kita melihat satu insight itu pada term yang cukup lama gitu ya, bisa jadi setahun. Tapi ketika hari ini kita beberapa brand harus merespon perubahan-perubahan itu dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam waktu 3 bulan katakanlah ya. Apalagi brand-brand yang hubungannya sama pariwisata misalnya, kemudian airline itu perubahannya bahkan sangat dinamis, bahkan kita harus merespon situasi yang terjadi hari itu. Nah, saya mencoba merangkum apa yang terjadi dalam waktu terakhir, agak sedikit beda dengan waktu-waktu katakanlah 2020 bulan Juni atau bulan Desember. Maka perubahan-perubahan yang terbaru ini saya kira semakin solid dan ada kecenderungan ada format yang permanen ketika dipancing oleh pandemik, tapi kemudian dianut sebagai sebuah gaya hidup yang mungkin akan permanen gitu ya. Nah, izinkan saya untuk men-share slide. Oke, kelihatan Mbak Lis? Ya, kelihatan, jelas. Oke, cool. So, pertama adalah perubahan dari standar customer experience itu totally berbeda banget ya. Buat kawan-kawan yang memanage bisnis-bisnis yang langsung bertemu dengan konsumen sebenarnya, bisa perhotelan, kemudian tourism, airline dan sebagainya, itu bukan hanya standar bagaimana mereka bertemu dengan brand atau dengan produk itu, tapi sebenarnya standar ketika mereka mendesain event interface yang ada di interaksi mereka di digital. Jadi tiba-tiba kita harus menyesuaikan sekian banyak standar ya customer experience itu, baik dari value yang mereka anut, dari model interaksi yang mereka anut, sampai kemudian pada model transaksi yang mereka buat. Jadi konsumen punya standar baru. Ya, nah ini sebenarnya yang memaksakan kita harus mengadjust banyak hal, apalagi kawan-kawan yang menggunakan omni channel sebenarnya. Nah ini terjadi. Nah
perubahan standar ini sebenarnya ini menuntut kejelian kita bahkan di masing-masing platform itu sendiri. Kedua adalah konsumen itu spending more di virtual discourse. Kenapa saya katakan discourse sebenarnya adalah cara mereka merespon sebuah barang, melihat sebuah barang, kemudian mengevaluasi sebuah barang, menanyakan sebuah barang adalah realitas virtual atau virtual. Jadi beberapa touch yang sesungguhnya yang sebelumnya adalah mereka bisa melakukan itu secara langsung, maka semuanya sekarang dilakukan secara virtual. Dan ini even more sebenarnya dari screen ke screen yang lain. Nah, ini penting kita melihat karena sebenarnya perancangan channel dan platform kita itu menuju pada level yang sangat detail sekali ketika kita harus mendesain hubungan antar platform atau hubungan antar channel itu terjadi. Misalnya hanya di rumah dan sangat virtual sekali. Jadi desain channel itu termasuk desain bagaimana sebenarnya mendeliver sebuah message ketika orang ada dalam rumah, mengadop satu value tertentu yang baru, dan kemudian kita mengajak mereka berinteraksi, akan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, terakhir saya kira semenjak munculnya perhatian lebih pada alam, kemudian perhatian lebih pada health, bahkan bumi dan sebagainya di waktu yang sama, saya kira peristiwa-peristiwa di bumi utara tentang kebakaran hutan, kemudian banjir di Eropa dan sebagainya, secara tidak langsung sebenarnya, secara langsung maaf, itu mempengaruhi bagaimana cara kita memandang dunia ini sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Dan akhirnya ketika pandemik itu datang, ketika persoalan climate change itu datang, maka hampir banyak sekali brand yang mencoba membuat link antara purpose brand dengan persoalan kesehatan dan ekosistem dunia atau bumi. Nah, ini kecenderungan yang menurut saya menarik untuk persoalan humanity, karena makin banyak brand-brand yang kemudian menghubungkan value brandnya dengan persoalan kesehatan, kemudian bumi, alam, Mother Earth, semua term-term yang saya kira dianut sekian lama, tapi semakin kuat, dan saya kira ini menjadi tren bukan short term, bukan mid term, tapi very long term. Nah, ini sebenarnya yang investasi yang saya kira tidak rugi kalau kemudian brand memulai sebenarnya investasi di sini apapun kegiatannya, yang kadang-kadang kelihatan parity semua brand ke sana, tapi banyak sekali sisi-sisi yang bisa diambil. Ini kecenderungan yang kita lihat dari beberapa brand yang kita manage. Nah, keempat adalah a rise in conscious consumption. Jadi sebenarnya ketika pandemi, cara orang men-spend money untuk kebutuhan kategori tertentu juga berubah. Apakah saya sekarang masih harus membeli sepatu, misalnya? Apakah saya harus membeli sebuah baju sementara saya tidak pergi ke kantor, misalnya? Nah, kebutuhan untuk meriset cara membeli kita dan memilih dengan kesadaran yang tinggi sebuah barang itu tumbuh dengan sangat katakanlah masif, ya. Jadi mereka, yang dulunya saya membeli ini, saya tidak membeli itu, maka ketika saya membeli barang yang sama, saya harus memilih barang A. Kenapa tidak barang A? Karena saya harus memilih, saya punya purpose baru terhadap barang B. Nah, jadi kesadaran yang lebih ketika melakukan pembelian ini ada. Yang tentunya pertama adalah perhatian pada worth nggak ini secara uang untuk aku, gitu ya. Ini yang paling fungsi. Kemudian persoalan-persoalan lain. Tapi kesadaran yang penuh, tidak lagi terlalu impulsif, ini terjadi sebenarnya. Nah, dan waktu yang menarik lagi adalah ketika tren bahwa yang sering kita sampaikan sebagai neighborhood marketing, community marketing dan sebagainya itu tumbuh di waktu yang sama, ya. Tren terhadap lokalisme itu tumbuh. Nah, yang menarik adalah kita telah siap sebenarnya dengan kondisi ini secara marketer, gitu ya, karena kita telah memiliki banyak sekali platform yang kemudian mempersilahkan kita menggunakan approach hyper local. Nah,
Jadi lokalisme ini tumbuh dan menurut aku berita bagus sebenarnya karena memang kesempatan untuk tumbuh menjadi kuat ya, brand-brand lokal itu tumbuh. Nah, ini tren-tren terakhir yang saya kira harus direspon sebenarnya. Ini yang memaksakan banyak sekali multinational company kemudian nampak sebagai startup company yang kemudian lokal. Kenapa kemudian muncul produk-produk baru yang nampak juga sebenarnya adalah local initiative. Nah, ini sebenarnya yang harus kita embrace juga kemunculannya. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya yang diperlukan di brand action? Pertama adalah ketika semuanya berubah, maka dalam waktu yang cepat juga dan bahkan sering juga kita harus meredefinisi current segment and persona. Jadi ketika konsumen harus menyesuaikan spending-nya, merubah value-nya, mendesain purpose-nya, cara mereka merespon platform berbeda, maka yang dulunya persona itu katakanlah kita punya 20 persona misalnya, maka sekarang mungkin kita akan meriset kemudian merubahnya, kualitasnya beda, kemudian kategorinya beda, bentuknya beda, fisiknya beda dan sebagainya. Jadi segmen-segmen ini tiba-tiba harus kita redesign sebenarnya. Kemudian kepentingan baru lagi adalah infuse more empathy. Jadi rasa empati yang harus kita deliver di setiap kampanye itu harus kita suntikkan sebenarnya, harus kita tanamkan. Nah, ini berlaku berbeda-beda untuk setiap kategori. Ketika kita ketika kita mengkampanyekan sebuah produk, katakanlah untuk airline, maka empatinya lebih secara langsung terjadi ya ketika mereka berhubungan dengan brand itu di pre-flight, in-flight atau post-flight misalnya. Jadi empatinya berbeda-beda di setiap kategori. Kemudian karena kemudian perhatian yang alam itu tinggi ketika masa pandemik, maka kemudian demand kepada brand untuk menjadi brand aktivis itu muncul. Jadi orang-orang membutuhkan bahwa please, jadi saya harus punya satu intersection dengan brand ini, ya, yang relevan. Saya kira bahwa saya harus punya hubungan emosional atau emotional intersection ataupun mungkin purpose yang sama dengan sebuah brand, bahwa brand ini adalah membela apa yang aku bela, gitu. Nah, for some certain brand ini menjadi tuntutan yang menguat sekali, gitu. Nah, brand paling tidak harus melihat kembali beberapa agenda prioritas dan ekspektasinya itu berubah. Jadi tidak seperti dulu lagi, tidak seimpulsif dulu lagi, tapi prioritas-prioritas itu harus muncul dan kemudian kita lihat lagi dan kita susun sebenarnya stack-nya seperti apa, kemudian kita mempergunakannya secara baru lagi. Nah, kemudian karena kemudian lokalisme kuat, maka sebenarnya hyperlokalism sebenarnya untuk di segala platform, bukan hanya offline sebenarnya, kita harus membuat approach yang sifatnya adalah hyperlocal. Dan saya kira almost all platform social media, platform red hailing dan sebagainya punya kemampuan untuk merespon lokalitas dalam sisi channel. Terlebih-lebih lagi sebenarnya kemampuan kita diuji sebenarnya untuk bisa mendeliver hyperlocal message sebenarnya yang harus kita deliver ke beberapa segmentasi yang berbeda, bukan hanya segmentasi geografis tapi juga segmentasi yang berdasarkan psikografis yang berbeda, gitu ya, untuk pengertian sebagai localizing ini. Dan ini sangat memungkinkan sekali untuk desain. Apa yang harus kemudian diperbuat channel dan platform sebenarnya adalah memang yang terjadi adalah campaign framework kita overhauling, desainnya, platformnya, list of the omni-channel, kemudian message-nya dan sebagainya, tiba-tiba kita harus adjust lagi, fixing, kemudian beberapa hal kita rubah, bahkan kita buang, kemudian kita konsentrasi ke 1-2 platform. Nah, itu terjadi ketika masa-masa pandemik semester terakhir ini. Nah, yang lebih lagi ketika kita menghadapi uncertainty sebenarnya,
playbook kita memang harus kita desain sedinamis mungkin, merespon waktu yang sifatnya bukan setahun, bukan 6 bulan, tapi juga kadang bulanan. Jadi katakanlah sebuah brand yang tergantung dengan PPKM misalnya, kita harus mendesain itu, respon-respon itu juga menggunakan approach yang super cepat sebenarnya desainnya. Nah, itu membutuhkan satu playbook juga yang siap untuk kita gunakan secara dinamis. Nah, yang dulunya mungkin channel-channel itu punya matching dengan satu segmen tertentu, value tertentu, tiba-tiba kalau dalam pengalaman kita menggunakan berbagai macam channel, maka kita tiba-tiba harus menggunakan rematching dengan satu segmen tertentu, profil tertentu, dengan message yang sama. Nah, ini terjadi ketika kita menggunakan berbagai macam platform. Nah, ini yang saya maksud adalah persoalannya adalah kita tidak mendesain sebuah kampanye komunikasi. Kita tidak mendeliver message saja, tapi kebanyakan adalah bukan hanya message yang kita adjust, tapi juga product design, service design, experience design, dan sebagainya. Kenapa kemudian saya sebut sebagai it is beyond dynamic model of campaign, karena memang di luar persoalan-persoalan komunikasi. Jadi komunikasi tidak bisa memaksakan sebuah produk yang tidak relevan dengan masa pandemik itu. Nah, kemudian karena memang uncertain dan perubahannya sangat cepat, misalnya misalnya Bali tiba-tiba dibuka, Qantas sudah membuka, penerbangan dari Singapura ke Jakarta semakin banyak, maka readiness sebenarnya terhadap multi-context landscape yang terjadi hari ini itu harus siap sebenarnya. Ini yang kita harus taruh sebagai sebuah kesiapan yang paling cepat adalah di marketing, menjawab sekian banyak uncertainty dan landscape yang berubah-ubah. Dan saya kira apapun yang terjadi, kita tidak pernah melihat satu skenario untuk membatasi sayap digital partnership kita, karena misalnya akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali platform ride hailing yang kemudian berperan banyak untuk mendeliver message, maka kita kemudian menggunakan platform itu untuk mendeliver message juga. Jadi inventory baru yang kita temukan di berbagai macam platform baru, itu tiba-tiba kita gunakan dan memaksa kita sebenarnya untuk mengexpand digital partnership, bahkan yang tidak terjadi di kira-kira setahun yang lalu. Saya kira itu, Mbak Lis, beberapa brand, kemudian customer, dan kemudian channel, platform, dan omni-channel. Terima kasih. Oke, Mas Janu, pas sekali waktunya. Terima kasih banyak, insight-nya banyak, pasti ini akan memicu banyak pertanyaan buat saya ya. Jadi masing-masing panelis akan menyampaikan 15 menit, saya tadi lupa menyampaikan, lalu nanti teman-teman silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat seperti tadi, nanti akan dijawab di akhir sesi webinar ini, sesi kedua ini. Berikutnya yang kedua, Pak Simon Jonathan. Halo, sudah standby Pak Simon? Ya. Pertanyaan kita hold dulu ya, nanti kita akan bacakan di akhir. Mas Janu, tunggu dulu ya. Silakan dulu Pak Simon Jonathan, apa kabar? Baik. Silakan untuk menyampaikan. Pak Simon akan menyampaikan pengalamannya menjadi top leader Brand Guardian. Mengawal dulu Extra Joss ya. Sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan Pak Simon untuk menghadapi disruption ini. Silakan Pak Simon. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Janu, Pak Ivan, Pak analis yang lain. Terima kasih untuk undangannya. Langsung aja ke slide, karena waktunya cuma 15 menit. Jadi hari ini saya akan share soal brand guardianship. Kalau berbicara guardian adalah berbicara sesuatu yang panjang, karena kita tahu bahwa sekarang menjadi sangat relevan karena bagaimana brand kita bisa relevan dan selamat menghadapi multi-krisis seperti sekarang ini, yaitu pandemi, changing life, dan macam-macam. Jadi saya akan berbicara mulai dari awal soal guardianship supaya kelihatan. Oke, saya akan mulai beberapa hal soal what is branding.
memang berkali-kali tadi disebutkan bahwa menjaga relevansi brand kita di tengah dinamika perubahan konsumen menjadi penting banget. Kita semua setuju. Bagaimana relevansi yang kita bangun itu bisa membuat brand kita atau produk kita kompetitif. Bagaimana kita mengelola sebuah brand, menjaga brand kita terus respon terhadap perubahan bisnis. Bagaimana brand kita terus berkomunikasi secara efektif dengan berbagai cara, apalagi sekarang perubahan digital. Ya, betapa bahwa banyak perubahan soal media komunikasi. Tadi di bagian pertama dari agensi dan dari klien berbicara soal perubahan cara-cara komunikasi ini. Bagaimana brand bercerita melalui gambar, film, dan animasi. Sehingga branding melibatkan banyak disiplin ilmu seperti sosial, psikologi, komunikasi, seni, finansial, teknologi, riset. Jadi multidisiplin. Next. Nah, why branding is important? Nah, ini kan gambar di sebelah kanan menyatakan bahwa brand itu berhubungan dengan inovasi, teamwork, strategi, riset, teknologi, dan macam-macam. Branding yang tepat akan menghasilkan produk dan brand yang kuat. Brand mampu bertahan dalam berbagai situasi. Brand mampu menghadapi tantangan dan juga menciptakan brand value. Discussion highlight saya hari ini bahwa saya akan sharing bagaimana menjaga seluruh aspek brand value agar terus relevan di masa VUCA. VUCA ini kan vulnerable, uncertainty, complexity, dan ambiguity, dan memenangkan persaingan. Oke, dan saya akan bercerita tadi soal extra joss. Tadi katanya extra joss sudah tidak hype lagi, ya memang karena perubahan dan keadaan dan situasi. Oke, next. Ya. Jadi extra joss ini di launching tahun 94. Bahwa extra joss ini adalah produk yang lahir dan menjadi besar karena tahun 98, multi crisis. Saya yakin bahwa nggak banyak orang menjadi brand manager atau mengolah sebuah brand atau mengolah sebuah perusahaan menghadapi multi pandemi, multi krisis seperti tahun 98, ekonomi, keuangan, pemerintahan, dan macam-macam. Ya, sama seperti keadaan multi krisis sekarang. Dan extra joss ini lahir dari zaman multi krisis tahun 98. Setelah tahun 98, saat tim extra joss bisa membawa malah extra joss menjadi market leader setelah tahun 98. Bagaimana harga harus naik, bagaimana dolar dari 2.500 jadi 18.000, 17.000, balik lagi ke 12.000, bagaimana pergantian kekuasaan, bagaimana soal keamanan, soal masa depan negara, dan ini adalah hal yang asik ini, ya, memanage sebuah brand di masa-masa seperti ini. Oke, next-nya, bahwa the story of extra joss setelah multi crisis tahun 98 itu adalah bagaimana kita membit, mengalahkan market leader dan menjadi market leader. Mungkin untuk hiburan kita bisa lihat film tahun 99 untuk mengenang masa-masa lalu bahwa krisis itu bisa melahirkan threat dan bisa melahirkan opportunity. Yuk, saya dibantu oleh Gita dan Emil di sini. Yuk, silakan. Bisa nyala? Ini film tahun 98 ya teman-teman, bahwa ada para peserta yang hadir di webinar ini. Film tahun 1999. Oke, setelah krisis, multi krisis, setelah be market leader, next-nya adalah next slide kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita brand extra joss dijaga terus relevan dengan target anak muda dan olahraga dengan mengontrak tim seperti Del Piero dan Ronaldo. Mungkin kita bisa ingatkan film-film zaman dulu ya, zaman jadul kan.
yang harapannya masih relevan sampai saat ini, dan ini menjadi pembangun dari kaki-kaki dari relevansi sebuah brand. Kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia? Hey, cos'è? Extra Joss. Non mollare, devi Extra Joss. Extra Joss, piang bola. Oke, next-nya, terus kemudian manajemen Extra Joss mengontrak Ronaldo yang sekarang lagi hype karena dia balik ke MU. Karena balik ke MU, sekarang banyak orang nonton, dan nonton English Premier League cuma bisa di Mola, ya, sehingga molanya crash hari Sabtu. Next. This is my story in Bali, where I witnessed amazing people. First, strong men. Then, strong women. Strong kid. Strong old man. I thought their secret was magic. Then, tunggu. Try, mister, try. Extra Joss? I know their secret. Now, I made it my secret. Oke, next-nya adalah bahwa saya tahun 2002 memang keluar dari manajemen Bintang 7, digantiin orang. Saya mau terangkan bahwa sebuah brand yang kuat, mengontrak endorser yang kuat, bila bisa aja melakukan kesalahan-kesalahan memanage sebuah brand, apalagi di tengah tekanan dari kompetisi. Dan ini yang terjadi, bahwa Extra Joss brand yang kuat, brand yang satu SKU bisa triliun, bisa jatuh turun. Kenapa? Karena salah, wrong management, wrong guardian brand, wrong strategi, dan ditekan oleh kompetitor. Jadi turun salesnya, kehilangan 70%. OP-nya juga turun, tinggal 5%. Nah, ini adalah krisis. Next memang saya diundang masuk, bukan saya balik, tapi diundang masuk tahun 2010. Sehingga bagaimana mengembalikan sebuah brand yang jatuh, yang mungkin bisa kolaps kalau memang dia bukan miliknya Kalbe, dengan kehilangan hampir 70%, kehilangan profit marketing marginnya, mengembalikan dia. Jadi saya balik tahun 2010, back to the DNA brand, yaitu Lucky. Sehingga dalam waktu 3 tahun, 2013, dia bisa balik lagi 100%. Turnaround dalam waktu 3 tahun, dengan hanya satu kata, yaitu Lucky. Kita lihat iklannya. Kita tunggu. Ya. Baru Extra Joss Galak Rasa Mangga. Ini yang Lucky mau. Iya, yang gue mau. Hei, siapa kasih izin? Ajar galak-galak kayak gue lah. Extra Joss Galak Rasa Mangga. Ini yang Lucky mau. Ya, next-nya adalah next slide. Ya, nah, dalam turnaround yang kita pelajari adalah bagaimana kita belajar dari Liverpool, karena tahun 2019 kita kontrak Liverpool yang sudah 30 tahun tidak juara, ya akhirnya kerjasama dengan kita co-branding, dan setelah kita kontrak Liverpool tahun 2020 dia bisa juara English Premier League. Ini iklannya.
jaga daya tahan tubuh. This is New Lucky Extra Joss. Nah, kalau para pendengar di sini melihat bahwa brand positioning Extra Joss di sini telah berubah. Ya, artinya karena pandemi ada satu perubahan nanti yang saya terangkan. Next slide adalah bahwa the story of Extra Joss, bahwa brand profit, brand guardian, brand equity. Bahwa kalau kita lihat bahwa seringkali dalam sebuah manajemen omset bisa naik 100%, tapi brand profitnya baru 85%. Nah, brand guardian, seorang brand manager harus betul-betul mengelola supaya brandnya bukan hanya top line-nya bagus, tapi bisa mendelivery sebuah brand value yang oke. Nah, salah satu kendalanya adalah, ini soal cerita, bagaimana banyak produk-produk di Indonesia sulit keluar dari jebakan Rp1.000. Karena duit Indonesia kita tahu sudah susah menemukan duit harga 1.000. Yang ada sekarang kan duit 2.000. Duit 5.000, duit 10.000. Sehingga menjadi satu keharusan kita jangan terjebak dalam satu duit yang membuat margin marketing kita menjadi jatuh dan tidak memberikan value untuk company. Bayangkan aja, Extra Joss ini dari tahun 98 harga CBP-nya 1.000, tahun 2002 zaman kemasan 1.000, tahun 2005 mulai jatuh 1.000, 2010 saya masuk 1.000, sampai 2016 tetap 1.000. Bayangkan, karena tidak ada keberanian untuk keluar dari harga 1.000. Jadi tahun 2017-18, saya sebagai pimpinan tertinggi meyakinkan bahwa kita harus keluar dari 1.000. Dan ini adalah krisis selanjutnya, bahwa begitu CBP naik, keluar dari harga satu duit, unit bisa turun. Nah, inilah repositioning yang kita lakukan supaya kita bisa keluar dari harga 1.000, bisa keluar dari pasar energy drink yang terdisrupt sehingga turun terus. Artinya tren berubah di Indonesia bahwa pasar menjadi sunset. Nah, ini adalah repositioning story, never challenge the trend. Next, slide-nya. Lucky, dukung Indonesia. Campaign saat Asian Games, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018. Harga kita naikkan 200.000, naik 50% secara CBP, turun. Tapi kita percaya bahwa dengan campaign yang baru soal sport, soal Lucky, soal Asian Games, soal kandungannya, sehingga walaupun harga naik 50%, tapi unit bisa kembali lagi naik. Next. Nah, menit, Pak Simon, 1 menit lagi. Ya, sudah terakhir. The biggest disruption happened tahun 2020. Lifestyle changing. Kita tahu people will be more concerned about their health and immunity as impact of pandemic. Yang paling penting juga digital lifestyle, telemedicine. People self-workout once a week during pandemic. Next. Bahwa bagaimana people choose natural ingredients which would be beneficial for their health immunity. Exercise minute 43%, orang 49% mulai pilih-pilih makanan dan minuman. Dan pada waktu itu, slide selanjutnya bahwa bagaimana dengan brand Extra Joss menghadapi tahun 2020. Nah, ini sebuah gambaran bahwa bulan Februari, Maret, pandemi mulai melanda Indonesia. Tidak ada lagi orang yang main bola, tidak lagi ada lagi pertandingan bola, tidak ada lagi penonton bola, tidak ada lagi pertandingan voli, semua kumpul-kumpul dilarang. Padahal targetnya Extra Joss adalah anak muda, olahraga, sehingga salesnya turun terus tuh, 100, 78, 72, 67. Tapi kemudian bulan Mei mulai naik, bulan Juni mulai naik. Karena pada waktu sulit seperti itu kita yakin bahwa masih ada opportunity. Jadi kita campaign soal 3 hal. Extra Joss adalah health food, mengandung royal jelly, ginseng, dan vitamin B. Kita terus beriklan.
padahal omsetnya turun. Sehingga apa yang terjadi, Extra Juice menjadi sebuah brand yang tetap relevan dan bisa melewati pandemi. Bisa meningkat dan naik lagi. Next slide. Key lesson point-nya yang terakhir, bahwa sebagai Guardian brand kita tetap harus inovatif. Kita harus berpikir terus be the first in the mind. Kita terus start small, move fast, dan think big. Kemudian kita believe trust brand better than test brand. Keep in brand DNA. Brand Guardian sama dengan brand profit. Do as a market leader. Don't ever challenge the trend. Kita ikuti tren terus. Dan harus berani. Kalau tren turun, harus melakukan the power of repositioning. Demikian pemaparan saya. Saya harap memberikan inspirasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih banyak Pak Simon. Terima kasih banyak Pak Simon atas sharingnya. Tadi kelihatan sekali ya awal-awal tuh campaign yang komunikasinya gencar sekali. Tapi menghadapi berbagai disruption tuh juga Extra Juice melakukan upaya-upaya yang tadi antara lain seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Janu ya. Antara lain produknya pun berubah gitu loh, tidak hanya mengandalkan campaign atau komunikasi atau pesan yang disampaikan, tapi memang produknya juga harus diubah, harus ada yang dilakukan, tidak hanya sekedar komunikasinya. Baik, nanti pertanyaan akan kita sampaikan di sesi setelah si kedua ini. Berikutnya dengan Mas Ivan Ali. Halo Mas Ivan Ali, apa kabar? Sudah bergabung. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Deg-degan ini nunggu Mas Ivan Ali. Akhirnya bisa join banget juga. Ya, agak padat ya. Oke, ini materi akan di-share sendiri atau kami bantu? Minta tolong aja Mbak dibantu. Saya materinya juga nggak banyak ya. Karena 15 menit ya, bismillah ya. Iya. Jadi Mas Ivan Ali ini mewakili Bank Syariah Indonesia yang terpilih menjadi Brand Guardian Team. Pada rekognisi kali ini. Silahkan langsung aja, Mas Ivan. Iya, sambil ditembak materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih tadi didahului. Memang sudah semestinya. Tampaknya saya yang paling junior. Tadi didahului oleh senior-senior saya, guru-guru saya juga, Mas Janu, lalu Pak Simon Jonathan yang sudah melegenda ya dengan Extra Juice-nya ya. Mas Janu juga di Densu kayaknya juga saya sudah sempat dengar lama namanya gitu. Tadi saya sempat menyimak materi Mas Janu, materi Pak Simon, kurang lebih relatively banyak kesesuaian dengan apa yang ingin saya sampaikan. Saya akan sampaikan terkait sesuai topik ya, brand guardianship in triple disruption. Mulai aja Mbak langsung karena materinya juga nggak banyak dan semoga pas nanti 15 menit untuk kita saksikan dengan tanya jawab ya. Jadi kita paham sekali dalam triple disruption ini sebenarnya dua yang teratas itu sudah kita hadapi ya sejak 3 sampai 5 tahun terakhir ya. Mulai dari digital disruption, ada upaya terkait dengan ledakan bonus atau demokrasi di Indonesia, tumbuhnya millennials. Nah, yang paling menjadi drive keseluruhan perubahan setidaknya 18-19 bulan terakhir ini adalah apa yang disebut sebagai pandemic situation ya. Sehingga memang kita ketahui bahwa secara industri tadi ada kata-kata dari Mas Janu atau Pak Simon, selalu ada threat dan opportunity dalam setiap keadaan atau sesuatu ya. Sehingga memang terjadi industri ada yang turun, tapi juga tetap ada yang naik juga dalam konteks triple disruption, wabil khusus terkait pandemik ini. Nah, dalam konteks kami di Bank Syariah Indonesia, alhamdulillah sampai kinerja kami di bulan Juni kita tetap ada pada performance yang positif gitu. Agak paradoksal sebenarnya dengan kondisi secara umum di dunia financial industry. Kalau performance bank, kebetulan sekarang 2 tahun terakhir saya juga menjadi orang bank, tadinya ada di consumer goods juga. Performance bank itu ada di aset, pembiayaan, DPK itu kami rata-rata tumbuh lah double digit gitu. Dan ini sebenarnya adalah buah dari apa yang dikatakan oleh misalnya para ekonom juga, atau misalnya mengutip kata-kata Bu Sri Mulyani bahwa model bisnis di Bank Syariah itu memang lebih resilience ya, karena tadi model bisnisnya adalah
bersama-sama ya. Jadi tidak ada fixed rate atau segala macam, sehingga tadi tidak ada resiko untuk bunga yang ditetapkan di awal misalnya, atau ketetapan rate di awal. Itu nggak ada resiko untuk konteks itu gitu, sehingga memang kami dibilang lebih resilience ya. Ada banyak faktor tentunya, tapi mungkin kita nggak terlalu mengulik di arah performance BSI yang relatif cukup bagus, dan ini bisa disimak nanti karena kami perusahaan terbuka, laporannya juga ada detail. Boleh lanjut Mbak Moderator. Jadi gini, sebelum bicara soal konteks brand guardianship terkait kami ada di marketing communication, tetap adalah kan nggak pernah berdiri sendiri ya. Tadi Mas Janu bahkan sampaikan persoalan marketing itu bukan, persoalan marketing communication itu bukan soal hanya menyampaikan pesan aja, dia terlibat dengan produk, terlibat dengan service. Dalam konteks yang lebih lebar adalah terlibat juga dengan strategi perusahaan secara umum gitu. Jadi kalau di BSI setidaknya kami mengcapture ya sejumlah hal yang untuk kami jaga lah di konteks pandemik ini, terkait sejumlah hal yang merujuk kepada neraca laba rugi perusahaan ya. Jadi ada source of profit, bagaimana kami menjaga fee-based income kami, lalu juga tentunya efisiensi ya, dimulai dari kalau di bank itu ada istilah menjaga CKPN dan segala macam seperti itu. Kami juga terus menjaga dalam konteks ini konsumen ada di stakeholder management, tapi karena kami juga bagian dari keseluruhan bank BUMN, kami juga tentu stakeholder kami lebih meluas lagi seperti itu, dan juga adalah aspek-aspek di supporting infrastruktur ya. Boleh dilanjut Mbak? Nah, setelah tadi kita secara perusahaan ditetapkan framework strateginya dalam konteks kemarkoman setidaknya sama ya. Tadi saya sempat simak Mas Janu tuh ada kasih pengantar-pengantar yang kurang lebih relevan ya secara praktis kami lakukan gitu. Di kami setidaknya dalam konteks tetap menjaga posisi brand kami dan kami sebagai brand guardianship. Jadi bedanya kalau di perusahaan consumer good mungkin ada istilah brand manager yang tadi disebut-sebut oleh Pak Simon ya. Di kami memang ada orang produk tapi tidak disebut sebagai product manager gitu. Nah, kami ini adalah kepanjangan tangan dari teman-teman di produk untuk kami sampaikan kepada audiens atau konsumen atau nasabah kami secara umum ya. Setidaknya ada 3 hal yang kami lakukan. Pertama, tentu kami mapping produk. Jadi di Bank Syariah Indonesia sendiri produknya banyak banget gitu. Kalau kami tidak berhasil melakukan mapping produk ini secara baik, tentu akan kesulitan kami untuk memfokuskan salah satu atau salah 2 dari produk yang ingin kami kedepankan kepada nasabah atau konsumen kami. Setidaknya dasar berpikir kami adalah di produk mapping ini kita mementingkan tadi ya produk-produk yang memang fee-based income. Contoh misalnya di kami sepanjang pandemik terjadi ada istilah di rumah aja segala macam, sehingga mobile banking adalah tumpuan harapan kami di fee-based income gitu. Lalu berikutnya karena juga situasi pandemik orang lebih suka pada investment real, produk kami yang namanya cicil emas, lalu juga ada transaksi gadai emas juga salah satu produk yang merupakan fee-based income-nya paling tinggi gitu. Itu yang paling kami jaga dan kami dengungkan terus secara communication-nya. Lalu tentu juga kami ingin mengakuisisi nasabah-nasabah baru sehingga kami menghadirkan sejumlah produk yang bisa relevan gitu. Sekarang ini kami dorong misalnya pembiayaan GRIA ya, pembiayaan GRIA. Lalu juga kami ada pembiayaan multiguna dan beberapa produk lain. Tapi intinya di produk mapping ini kami fokuskan sejumlah produk yang relevan dengan fee-based income dan upaya untuk mengakuisisi dan akuisisi produk ya untuk konsumen. Yang berikutnya kami setelah produknya kita mapping, tentu kita perlu segmen mapping gitu. Menariknya kami sebelumnya tadi ya kami kan berasal dari legacy 3 bank syariah Himbara. Tadinya fokusnya berkutat kepada apa yang disebut di sini target bisnis gitu. Tetapi ketika kami menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar, kami naikkan lagi secara umum gitu. Jadi apa yang disebut target audience adalah pertama tentu target-target umum dan kami fokuskan ke arah milenial. Kami percaya sekali bahwa, dan ini rasanya teori umum atau kata kunci umum, bahwa kemenangan brand, kemenangan corporate sekarang ini adalah kemenangan untuk mereka yang peduli kepada milenial. Generasi-generasi baru yang memang akan menjadi sumber-sumber sasaran dari seluruh brand saya rasa, seluruh corporate saya rasa. Jadi kami bilang target audiens kami fokus di milenial dan tentu juga fokus kepada kita merujuk kepada segmentasi milenial muslim yang didapatkan dari Inventure Research, itu kalangan universalis dan kalangan rasionalis seperti itu. Tetapi tentu
dalam upaya untuk tetap menjaga sustain bisnis kami tetap ada fokuskan juga kepada target bisnis yang langsung implikasinya adalah kepada pendapatan ya. Kami fokus menggarap juga segmen-segmen misalnya pegawai negeri, pegawai BUMN, capture kepada misalnya dokter dan rumah sakit yang memang kita sudah couplingkan gitu, kita sudah segmentasikan seperti itu. Nah itu segment mapping. Yang ketiga tentu dalam konteks komunikasi adalah komunikasi strateginya. Pertama tentu kami rumuskan sebuah value proposition yang pas gitu, yang akan menghasilkan sebuah key message. Lalu tadi disampaikan juga oleh Mas Janu, channelnya semakin menantang, kami tentu perlu memilih appropriate touch point yang relevan gitu dengan apa yang ingin kami sampaikan atau kami harapkan. Dan berikutnya adalah konsistensi dalam menjalankan ini ya, ada konsistensi, ada continuity. Tentu ini berhubungan dengan misalnya tadi ya, contoh sebenarnya Extra Joss itu keberhasilan dalam konsisten dan continuity untuk menyiarkan ya brand essence-nya mereka gitu. Nah ini harus dilakukan juga secara umum ya, sebenarnya secara umum ini dilakukan. Dan Bank Syariah Indonesia bertekad untuk itu gitu, karena kami hadir dengan momentum yang baik ketika Februari lalu kami bergabung menjadi satu seperti itu. Nah berikutnya Mbak, nah ini sebenarnya terakhir adalah sekedar contoh ya apa yang kami praktekkan dalam konteks kami gitu. Kita ingin bilang bahwa secara umum tadi target audit, target bisnis gitu ya. Lalu kami secara background kita pengen bilang bahwa finansial ini menjadi siklus kehidupan secara umum. Jadi kami coba membuat range yang membuat why-nya terjadi. Kenapa harus berbank di Bank Syariah gitu, berbank di Bank Syariah Indonesia? Karena tadi ya mulai dari kecil, dewasa, pensiun bahkan kami melengkapi sektor-sektor itu. Lalu tadi key message-nya yang akan tertuang dalam sebuah positioning statement bahwa sebenarnya BSI itu kan ingin menjadi bank bukan hanya konteks transaksional saja, hanya finansial saja, tapi kami ingin juga dan memang real terjadi itu kita ingin menjadi sahabat sosial juga yang tadi Mas Janu sampaikan, brand aktivis itu, bahkan juga sahabat spiritual. Ini tertuang dalam mobile banking kami. Di mobile banking kami itu ada Ziswap ya, ada zakat, sodako untuk bisa dilakukan di situ. Bahkan juga secara spiritual ditunjukkan dengan misalnya waktu azan gitu misalnya, atau kiblat sholat gitu seperti itu, atau baca Quran juga ada di dalam selesai di dalam satu BSI mobile banking kami seperti itu. Nah, yang terakhir adalah product solution dari sejumlah background dan key message tadi ya, misalnya BSI mobile tadi sahabat digital. Mitra guna itu adalah pembiayaan, sahabat dalam kemudahan, seperti itu ya. Lalu kita juga punya kartu pembiayaan atau kartu kredit syariah, kita bilangnya sahabat dalam kepastian dan beberapa hal lain. Sehingga akhirnya positioning brand Bank Syariah Indonesia adalah memberikan solusi atas beragam kebutuhan syariah gitu. Kita pengen jadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan juga sahabat spiritual. Nah ini akan kami konsistensikan dalam tadi touch point yang appropriate, lalu juga dalam hal aktivitas yang konsisten dan continuity. Seperti itu Mbak, aku rasa mudah-mudahan tidak melewati waktu. Terima kasih. Saya rasa kita akan eksplor lebih jauh untuk Q&A-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ivan Ali, terima kasih insight-nya. Ini barangkali untuk orang yang tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah perbankan, agak-agak pusing kali, tapi enggak lah ya. Banyak Mbak istilah perbankannya. Iya. Jadi masih bisa kita ikuti. Ya. Oke. Apakah kita akan langsung ke pertanyaan? Sudah adakah pertanyaan? Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Sebetulnya saya juga punya banyak pertanyaan ini, menarik-menarik semuanya. Untuk Mas Janu, Pak Simon, dan Mas Ivan. Tapi mungkin kita dahulukan dari audiens ya. Pertanyaan pertama dari Mas Oktanius Dwi Prakoso. Kalau boleh nanti pertanyaan next-nya disampaikan juga dari mana company-nya, akan lebih membantu kali ya. Izin bertanya kepada Pak Janu, dalam menghadapi tantangan pandemik ini, strategi apa yang harus dilakukan? Wah, ini pertanyaannya sangat lebar. Mas Janu, sebetulnya tadi banyak ya insight yang bisa diambil. Tapi silakan, barangkali Mas Janu punya ini khusus ada jawaban khusus yang bisa mencerahkan Pak Mas Oktavianus Prakoso. Terima kasih Mbak Lis. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kategori kita
itu selalu merespon secara berbeda dengan kategori lain. Nah, jadi kategori kita itu paling tidak kita harus carikan satu relevansi atau satu hubungan khusus yang bisa kita manfaatkan untuk kemudian melanjutkan proses marketing. Hubungan khusus adalah relevansi dengan pandemik ini apa gitu. Nah, itu berbeda-beda di tiap kategori. Jadi jangan menyamakan semua proses katakanlah desain komunikasi ini sama, itu beda gitu ya. Jadi beverage akan beda dengan banking, of course, akan beda dengan insurance, akan beda dengan farmasi gitu ya. Jadi pertama adalah mencari satu titik hubungan yang kuat sebenarnya. Insight apa ketika orang dalam pandemi, ketika orang mengkonsumsi produk kita atau service kita atau menggunakan service kita. Nah, itu titik mula itu seperti itu. Jadi, nah ketika sudah ketemu, paling tidak kita akan mendesain, katakanlah kalau kita sempat mendesain produk dan service baru, maka kita paling tidak kalau kita menggunakan campaign, maka empathy itu kita yang harus mendeliver. Nah, menggunakan titik yang paling insightful ketika orang bertemu dengan brand kita di saat pandemik. Saya kira nguliknya akan di sekitar itu, Mbak Lis. Jadi kita harus paham betul consumer journey ya, atau moment of ya, sebenarnya lebih ke insight, journey, kemudian ekspektasi, relevansi, dan sebagainya. Dan itu saya kira para pemegang produk, kalau kemudian mendalami produknya dan tahu sebenarnya hubungan emosional apa yang sebenarnya potensial untuk dikembangkan terus ketika dalam pandemi, itu brand guardian pasti tahu. Gitu. Harus jeli banget gitu ya. Ya, tapi betul. Saya rasa brand guardian kayak Pak Simon ini paham banget, makanya bisa langsung mengambil langkah-langkah yang harus dihadapi. Ini pertanyaan langsung ke Pak Simon nih, bagaimana brand strategi bisa drive growth khusus during pandemic? Nah, ini tadi Pak Simon sudah menyampaikan juga tadi bagaimana kurva kinerja Extrajos ya. Ya. Nah, ini spesifik lagi ditanyain. Nah, bagaimana itu brand strategi? Mbak, tadi memang pertanyaannya menyambung dengan tadi jawabannya Pak Janu ya. Memang mengetahui mengenal kategori, kata kunci satu, mengenal kategori. Mengenal kategori. Kategorinya apa? Kalau kategori kita pariwisata, mall, restoran, ngomong apa ya? Sampai sekarang masih susah kan, kebetulan saya juga punya restoran, udahlah sulit diobati. Di Bintang 7 ada berapa kategori? Satu kan tadi kategori Extrajos. Dulu energy drink kita repositioning menjadi health food. Kemudian kita ada produk bejo jahe merah, herbal. Nah, jadi mengetahui kategori kita menjadi penting. Selanjutnya adalah kita harus believe as orang bisnis bahwa di tengah threat, pandemi itu kan threat, pasti ada opportunity. Nah, bagaimana sih relevansinya kategori produk kita, brand kita, dengan threat dan opportunity yang ada? Untuk mendapatkan opportunity yang ada, memang seorang pengelola brand atau pebisnis benar-benar harus passion, dia merenungkan, memikirkan, mencari celah, supaya bisa selamat menghadapi pandemi ini. Nah, jadi memang didorong oleh keadaan kita, jangan give up, putus asa. Karena pada awal-awal pandemi di Februari itu, pemegang brand Extrajos pasti juga mulai frustasi. Kenapa? Karena dia kan sport drink, outdoor, anak muda, kumpul-kumpul. Padahal kumpul-kumpul dilarang, main bola dilarang. Nah, di bulan Februari, Maret itu kami bersepakat bahwa mesti ada sesuatu yang dilakukan. Tidak boleh telat. Harus cepat menghadapi VUCA, vulnerable, uncertainty, complexity, ambiguity ini kita mesti cepat. Jadi apa yang kami lakukan, iklannya, komunikasinya kita rubah. Yang dulu ke arah emosional, olahraga, kita ganti ke arah fungsional. Bahwa produk ini mempunyai ginseng, royal jelly, madu. Jadi kita mesti tahu keunggulan-keunggulan dari kategori dan juga produk kita. Nah, ini pengalaman saya menghadapi untuk Extrajos, sehingga begitu 5 bulan turun terus, tapi kami pilih terus bahwa dengan news company komunikasi yang benar soal health food, soal herbal, karena kami yakin bahwa
lifestyle orang berubah, orang mulai sadar kesehatan, orang mulai sadar soal olahraga, orang mulai sadar soal perlunya menjaga kesehatan. Sehingga kami kampanyekan terus 5 bulan orang Indonesia takut-takut, grogi, ternyata bulan ke-6 mulai beraktivitas, jadi produk kami naik lagi. Jadi kata kuncinya adalah kita tahu kategori produk kita tahu strength dan weakness produk kita percaya bahwa ada threat, pasti ada opportunity, kita mesti cari opportunity itu, harus lakukan secara cepat tapi tepat, dan jangan give up. Suatu ketika pasti naik lagi, suatu ketika. Selalu ada harapan ya Pak? Iya, nah tapi kalau kategorinya beda, kalau kategorinya seperti herbal, seperti biji merah kami, malahan dari awal pandemi malahan dia meledak, malahan salesnya bagus. Jadi istilahnya masa pandemi yang benar-benar biggest disruption, jackpot ini menjadi sangat hoki-hokian ya, bejo-bejoan. Kalau kita pariwisata ya repot lah. Ya kita mesti lebih banyak. Sampai kapan? Jadi yang nanya tadi mesti tahu kategori dan jenis produknya, strength, weakness, dan threat dan opportunity-nya. Oke, terima kasih Pak Simon. Berikutnya pertanyaan dari Rina. Bank Syariah Indonesia kan merupakan merger dari 3 bank syariah milik BUMN, di mana ketiganya sudah punya produk dan segmen market masing-masing. Nah, tantangannya di dalam merancang strategi Markom BSI bagaimana? Apakah ada perubahan segmentasi dan strategi komunikasi? Mas Ivan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rina ya. Ya. Pertama, saya cerita sedikit bahwa memang ketika merger itu kita ada semacam stream-stream ya. Stream-stream inilah yang mengatur nanti ketika merger terjadi semuanya sudah fix ya. Misalnya termasuk produk ya. Termasuk produk berarti termasuk di dalamnya adalah yang tadi saya katakan mapping produk, lalu juga ada setelah produknya mapping, termapping, lalu juga ada mapping konsumen tadi ya. Nah bedanya memang dari kita nggak mengurangi atau mengurangi essence dari ketiga bank itu. Jadi kita mengambil keseluruhan essence yang ada di bank, akhirnya kita formulasikan. Misalnya kita formulasikan menjadi lebih baik. Misalnya contoh, Bank Syariah Indonesia ini akhirnya sadar bahwa secara insight dan survei dan riset Bank Syariah itu selalu dikenal misalnya kuno, misalnya nggak modern dan segala macam. Nah kita ingin hadir, Bank Syariah ingin hadir tadi dekat dengan milenial, modern, juga universal gitu ya. Jadi jangan salah bahwa nasabah-nasabah kami pun walaupun kita menggunakan kata syariah, tapi tidak otomatis nasabah kami juga muslim juga gitu. Jadi kami memang bertekad untuk konteks itu gitu. Karena pertandingannya sekarang gamesnya adalah games juga dengan teman-teman di bank konvensional seperti itu ya. Itu satu. Kedua tadi Mbak Rina katakan clear. Kami melakukan mapping produk, apa yang tadi lagi-lagi sama seperti essence dari value proposition ketiga bank, sama juga menjadi kita ambil dari masing-masing produk ketiga bank. Jadi kita sortir dulu, kita selected gitu. Ada prosesnya gitu ya. Jadi kamu melakukan proses, dibantu juga oleh konsultan, sampai akhirnya ketemulah yang tadi saya katakan mapping produk. Kita bilangnya produk champion ya. Dari produk champion ini lahirlah yang disebut tadi, kita juga mapping konsumen. Setelah itu baru kita susun strategi komunikasinya satu persatu gitu. Tadi dikatakan bahwa strategi komunikasi itu nggak bisa satu untuk semua gitu, selalu customize ya. Misalnya untuk konteks digital banking ya kita ngomongnya pasti kita sangat menunggangi ya quote unquote terkait kondisi pandemik ini gitu. Kita menunggangi campaign di rumah aja, kita menunggangi kemudahan, kita menunggangi bahwa segala sesuatu selesai di genggaman seperti itu. Jadi intinya sih seperti itu Mbak, sebagai summary. Jadi jawaban saya adalah kita melakukan mapping produk. Tadi saya sudah katakan juga dari sekian banyak produk kita pilih-pilih, tidak semuanya kita pilih. Kita pilih yang relevan dengan kondisi konsumen. Lagi-lagi adalah berarti ada mapping konsumen. Sampai akhirnya kita belah satu persatu produk ini akan berkomunikasi bagaimana, produk X, produk Y akan berkomunikasi seperti apa. Itu sih Mbak Rina. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Ivan. Jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Saya ini sambil nunggu pertanyaan yang lain dari audiens, mungkin pertanyaan dari saya. Tadi Mas Janu, ini ke Mas Janu dulu. Mas Janu mengatakan tadi, Mas Janu ngasih 10 new customer experience. Tadi ada customer experience yang mengatakan bahwa localizing the experience is in all platform.
Massive customization di platform digital. Aduh, jadinya berat banget kayaknya buat brand sekarang ya, karena harus custom di semua platform, di semua channel. Itu tantangan yang besar untuk seorang brand guardian. Tidak mudah. Apakah begitu? Lalu yang kedua terus tadi Mas Janu mengatakan bahwa higher demand to be brand activist. Jadi brand membela apa yang gue bela, brand harus membela apa yang gue bela gitu artinya ya. Nah sejauh ini memang ada tren seperti itu ya, brand mulai menggunakan social marketing gitu ya, mengkampanyekan cause yang didukung oleh brand. Tapi bagaimana trennya di Indonesia? Apakah sudah banyak yang melakukan hal seperti itu? Karena itu juga bukan sesuatu yang baru buat brand di Indonesia. Silakan Mas Janu. Ya, pertama mengenai masalah hyperlocal, sebenarnya secara saya tidak berbicara mengenai masalah geografis saja, tapi sebenarnya adalah multi segmen. Nah, multi segmen ini terjadi terjadi akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya sebenarnya, lebih pada ketika munculnya sosial media, maka komunitas itu muncul dan terfeed secara baik, terlebih lagi hari ini gitu ya. Jadi lokalitas itu geografis juga, kemudian segmen-segmen di digital juga gitulah. Nah, di research kita itu bahkan sejak 2010 itu pola journey di setiap kota itu beda gitu. Kalau kita bicara masalah geografis gitu ya. The way seseorang melakukan searching lamanya gitu ya, itu beda antara satu kota dan kota lain. Nah, ketika kita mendesain sebuah komunikasi sebenarnya dan kita lupa misalnya bahwa di kota A ini orang lebih spend search lama banget ketika mereka mencari handphone katakanlah. Nah, berarti kan kita harus mendesain satu search engine optimizer, search engine marketing apapun yang kita kuatkan di kota itu, tapi tidak di kota lain. Nah, hal-hal seperti ini terjadi. Atau misalnya kalau Mas Ivan misalnya menjumpai banyak sekian platform fintech, kemudian ada platform ride hailing, ada food dan sebagainya di luar mainstream platform. Jadi ada platform-platform khusus. Tapi kan kita memang harus berjualan di sana sebenarnya untuk let's say misalnya menyebarkan kredit di fintech, menyebarkan kredit di ride hailing, menyebarkan kredit di platform A, B, C dan sebagainya. Masing-masing punya behavior sendiri gitu. Kawan-kawan yang ride hailing yang berhubungan dengan transportasi itu beda cara mereka untuk merespon sebuah produk kredit gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan sebuah very hyper local even based on the platform itself gitu. Nah, itu yang merupakan tantangan. Nah, kedua mengenai brand aktivis. Sebenarnya brand aktivis itu tidak kemudian menunjukkan pembelaan yang lebih. Saya membela mengenai masalah bumi dan sebagainya. Enggak. Jadi apa yang diceritakan Pak Simon tadi? Pak Simon sempat suatu ketika mendesain satu komunikasi untuk mendukung atlet Indonesia. Ada cause yang sebenarnya very soft sebenarnya, tapi ada komitmen untuk mendeliver sikap terhadap nasionalisme. Nah, itu orang pasti punya itu. Impuls keindonesiaan diambil, kemudian dimanfaatkan untuk deliver brand message dan sebagainya. Kemudian kalau Mas Ivan tadi menjelaskan bahwa ada cause yang secara spiritual itu memang ada di BSI, saya kira cause itu bahkan masuk dalam produknya. DNA-nya udah humanity, udah spiritual, udah religious. Jadi itu udah dengan sendirinya jalan. Dan eksis ya? Iya, betul. Jadi apapun yang mencari satu common value, common humanity value, apalagi mengenai masalah environment, kemudian apalagi masalah manusia yang bersama, atau istilahnya itu sering disebut dengan share value, itu udah menjadi brand aktivis sebenarnya. Dan saya kira ini bukan menjadi tren, ini sebuah keharusan mencari an intersection antara common value toward the life and world, itu memang harus dicari sebenarnya di sebuah brand itu. Gitu. Saya kira gitu Mbak Lis.
Oke, Mas Jano. Jadi brand aktivis itu tidak harus identik dengan sesuatu yang terlalu ekstrim gitu ya. Hal-hal yang aku tambahin sedikit boleh ya, Mbak ya? Pertanyaan saya langsung juga untuk Mas Ivan. Artinya sekalian nih Mas Ivan nih. Oke. Ini kan Bank Syariah Indonesia ini kan kalau mau dikatakan mengusung syariah itu kan sebuah value yang untuk satu komunitas, suatu big community di Indonesia yang milenial, katakan itu kan sesuatu value yang diusung banyak sekarang, yang hijrah, komunitas hijrah itu sudah besar. Yeah. Ini bagaimana pengalaman Bank Syariah milenial versus syariah? Silakan Mas. Yeah. Sebenarnya kami tak hendak membuat dikotomi ya antara milenial dan syariah. Kalau perlu ya milenial syariah gitu. Kita ingin mencoba melebarkan kata syariah itu sendiri gitu. Tapi yang tetap ya kalau dalam marketing kan kita perlu pemetaan segmen, dan kami terbantu misalnya ada segmen Muslim di Indonesia itu yang tadi Mbak bilang, kalau dibilang besar benar gitu. Secara judul artifisial syariahnya misalnya beragama Islamnya gitu. Tapi ya ini menarik, ketertarikannya terhadap produk-produk syariah terbagi-bagi itu. Jadi dibagi segmennya apa yang disebut sebagai konformis. Jadi asal menggunakan kata syariah pasti diterima gitu. Nah ini kecil Mbak, bukan kecil. Ini bukan bagian terbesar sebenarnya. Hanya sekitar 15-20%-an saja gitu. Itu yang menjelaskan kenapa literasi bahkan inklusi bank syariah itu masih jauh gitu. Jadi opportunity kita masih besar. Ada ruang bermain yang aku kira bisa sangat dibesarkan lebih lanjut lagi ya. Itu jadi ada segmen disebut segmen konformis. Yang dua terbesarnya sebenarnya ada di segmen yang disebut sebagai segmen universalis dan segmen rasional gitu. Jadi ya boleh lo pakai kata nama syariah, tapi tetap ATM lo harus banyak misalnya karena gampang diakses gitu. Pelayanan lo kalau bisa satpamnya seperti bank sebelah gitu misalnya kan, sampai sebegitunya segala macam. Intinya adalah orang-orang universalis dan rasionalis inilah yang ingin kami sasar gitu. Kami tidak ingin bertumpu pada slogan syariahnya. Makanya tadi value proposition kami kedepankan lagi. Bank Syariah Indonesia ini hadir benar-benar kami ingin tampil yang agak beda lah gitu ya dengan yang sebelum-sebelumnya dari ketiga legacy. Kita ingin hadir secara tadi modern, dekat dengan milenial, dan juga hal-hal lain yang seputar itu, sehingga tadi apa yang kami sasar clear. Kami sasar banget segmen-segmen universalis dan rasionalis tadi yang jadi tumpuan harapan kami untuk memperbesar pasar kami. Itu ya, itu Mbak kira-kira jawaban atas pertanyaan ini. Nah mungkin saya sambung sedikit, Mbak, saya ini kan teman-teman mungkin juga ingin mendapatkan insight. Tapi saya kira apa yang tadi Mas Jano sampaikan tuh clear juga ya, bahwa apa yang dilakukan, apa yang diklaim atau apa yang didengungkan sebagai brand aktivis itu kan bukan sekarang-sekarang ini gitu. Ini sudah lama dilakukan gitu. Kita sudah mengenal kata-kata post related marketing misalnya, itu udah terjadi bahkan ketika marketing itu ada gitu ya. Tapi intinya gini, marketers ini teman-teman nih yang menyimak, marketers ini harus pandai memanfaatkan momentum gitu. Jadi momentum itu harus kita create, atau bahkan momentum itu terjadi juga dengan sendirinya. Contoh pandemik ini. Kata pandemik ini akhirnya menyimpulkan sebuah momentum yang berimplikasi misalnya sama kata-kata empathy misalnya. Nah kata empathy ini yang kita manfaatkan ya. Empathy ini dari sebuah brand kita manfaatkan. Misalnya kami di Bank Syariah Indonesia, karena kami sadar ada potret atau ada fenomena misalnya belajar anak-anak karena di rumah, tapi anak-anak kesulitan nggak punya smartphone, kita nggak langsung lah ke pulsanya dulu gitu, nggak punya smartphone segala macam. Kita bikin gerakan tadi karena ada momentum itu seperti itu. Jadi intinya menurut saya menjadi brand aktivis adalah sebuah keharusan untuk sebuah brand, dan momentum itu bisa hadir dengan sendirinya atau bisa kita ciptakan juga seperti itu. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Ivan. Pertanyaan saya untuk Pak Simon sekarang, Pak Simon. Nah, ini tadi Pak Simon sudah cerita tentang bagaimana perjalanan, bagaimana suka dukanya, jatuh bangunnya ya, Pak Simon mengawal brand Extra Joss, dan sekarang diberi sekarang dalam proses mengawal brand Bejo ya Pak ya. Ya, pertanyaan saya adalah tadi sehubungan dengan brand Extra Joss tadi, apa sih sebetulnya handicap utama ketika sebagai seorang brand guardian di level top leader? Apa handicap utama ketika mengawal sebuah brand? Itu Pak, silakan. Masih di mute Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya tuh ya, dalam berbagai Extra Joss menghadapi berbagai
disruption dan menghadapi problem. Ya sebenarnya semua problem kita harus punya optimisme dan keyakinan bahwa ini akan berlalu dan akan kembali seperti yang normal. Saya lakukan dengan brand saya, tapi saya tuh kelewat soal saham. Saya tahu tahun 98 saham jatuh, setelah setahun sahamnya balik, betul kan Pak? Kalau orang yang optimis, lagi saham murah, pasti dia beli semua. Tahun depan begitu balik akan kaya. Nah, itulah bahwa optimisme. Sehingga pada tahun lalu tuh ya sempat saham jatuh, saya udah mau beli, tapi wah belum murah nih ya, tunggu naik. Dulu 4.000 SG, sekarang 6.000. Jadi kendala paling besar bagi seorang pengawal brand adalah soal keyakinan, soal optimisme, ya, soal never give up, soal self motivation-nya, karakter dia. Kalau dia udah give up, dia nggak yakin, dia lemes, tidak lakukan apa-apa, pasti jatuh tuh. Sehingga tadi saya sedang memperlihatkan bahwa pada waktu awal-awal pandemi, tahun lalu Extra Joss, Februari langsung jatuh, Maret turun lagi, April turun lagi. Kalau kita nggak punya pengalaman dan nggak punya keyakinan, nggak punya optimisme, nggak punya kalau orang beragama kan punya doa-doa ya Pak ya, kita beriman ya, pasti udah lemes dah. Kita nggak melakukan apa-apa, diem aja. Ya udahlah pasang badan. Kalau dia profesional, dia check out lah, keluar kan kayak gitu ya. Betul kan? Jadi memang kendala utama adalah dari kepercayaan diri masing-masing tuh Mbak. Ya, cuman saya kesel kalau ke saham kok saya nggak punya percaya diri. Coba kalau saya beli 4.000 ke 6.000 Mbak. Karena lagi tahun 98 nggak sempat, nggak ada duit juga soalnya. Oke Pak Simon, terima kasih. Jadi handicap utama kepercayaan diri ya. Ini harusnya. Jadi kalau gitu Pak Simon tadi sudah menjawab pertanyaan saya berikutnya nih. Kejadian seperti apa yang kita butuhkan pada masa-masa yang penuh tantangan seperti ini, yang penuh disruption seperti ini. Pak Simon tadi mention keyakinan, optimisme, short motivation gitu. Pokoknya harus jadi pejuang yang tangguh. Itu dari sisi Pak Simon. Sekarang dari sisi Mas Janu sama Mas Ivan. Silahkan Mas Janu dulu. Kalau saya satu aja kalau sebuah kalimat adalah agility. Agility. Ya, jadi kemampuan untuk menjadi lincah merespon sekian banyak dinamis dan dibutuhkan satu resilience yang tangguh banget ya. Jadi misalnya di kantor kita itu 3 bulan pertama kita langsung mendesain bahwa semuanya itu di rumah, semua komputer di rumah dan sebagainya. Softwarenya juga kita merubah dan sebagainya. Kemudian di waktu yang sama kita seminggu itu ada sekitar bisa jadi ada 5 course untuk meningkatkan bisnis di digital gitu ya. Itu semuanya cepat sekali dirubah. Nah, kemampuan untuk menjadi agile itu sebenarnya yang harus kita buat sebenarnya. Jadi karena memang perubahannya memang uncertain, jadi kemampuan kita merespon dynamic itu menjadi kunci kemudian baik sebuah korporasi atau apalagi sebuah brand yang retail sifatnya yang harus merespon pandemik ini. Nah, aku kira itu menjadi kekuatan. Jadi kekuatan merespon dengan kelincahan-kelincahan kita. Ya, terima kasih. Oke, Mas Janu, agile ya. Agile itu penting sekali. Waktu penjurian kemarin untuk penjurian brand Guardian itu memang agility itu betul-betul sangat ditekankan. Mas Ivan, silakan. Ini karena terakhir nih udah diborong semua oleh guru-guru saya, kayaknya saya susah mencari ya. Tadi saya mau nyebut kata agile, tapi saya ketemu akhirnya satu kata seperti Mas Janu. Kalau orang marketing biasanya lebih simpel tuh. Saya mau bilang, saya pilih kata adaptif ya Mbak ya. Adaptif. Jadi situasi ini kita memang penting banget punya daya adaptif yang tinggi gitu ya. Tadi Pak Simon sudah sampaikan ya banyak hal, lalu dilengkapi dengan agility dari Pak Janu. Saya kira saya melengkapi saja sebagai yang paling junior di sini. Adaptif adalah hal paling penting saya kira untuk menghadapi segala situasi. Adaptif berarti memahami masalah, adaptif berarti mengenal segmen kita, adaptif berarti juga paham dengan kategori yang kita masuki. Saya kira itu. Terima kasih Mbak.
Oke, baik. Terima kasih. Ini komplit nih. Jadi ini betul-betul tips untuk para brand guardian. Saya rasa di sini banyak sekali tim brand guardian yang hadir mengikuti webinar ini. Ini dari tadi ini audiensnya nggak turun-turun. Alhamdulillah. Berarti stay semuanya. Menyimak ya. Berarti ini saya ulang lagi nih. Brand guardian seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi, menghadapi disruption karena teknologi, menghadapi disruption karena perubahan behavior konsumen dan lain-lain. Satu, agility. Harus agile, adaptif, terus harus yakin, percaya diri tadi kalau kata Pak Simen, optimis itu penting ya, terus motivasi harus kuat. Jadilah pejuang yang tangguh gitu kali ya. Rasanya itu tuh. Mungkin itu ya, kesimpulan dari seluruh sesi webinar kedua ini. Betul ya, sudah waktunya sudah. Oke, sudah. Sebelum saya sampaikan ke saya kembalikan ke MC. Saya rasa tidak perlu disimpulkan lagi, sudah jelas tadi. Mudah-mudahan teman-teman mengikuti semua apa yang disampaikan oleh para guru, para suhu, para yang berpengalaman banyak dalam mengelola brand, mengawal brand. Karena yang seorang brand guardian itu harus jadi kayak orang tua ya. Saya agak susah menemukan padanan kata brand guardian karena dia tuh ya wali, kayak orang tua wali gitu. Jadi ngawal terus, jatuh bangun dikawal brand gitu. Karena itu biasanya seorang brand guardian tuh awet. Kalau udah match sama brandnya itu awet biasanya. Oke. Sebelum kita tutup sesi ini, kita foto bersama. Udah dibuka semuanya ya. Saya silahkan dibetulkan dulu posisinya. Saya akan hitung. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Oke, sudah? Oke. Terima kasih banyak Mas Janu, Pak Simon. Terima kasih. Mas Rifan. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih Mas Janu, Pak Simon. Terima kasih. Mbak Lis, terima kasih. Terima kasih. Jangan merepotkan lagi. Bu Amalia juga ada di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke, Mal, makasih Bu Amalia. Makasih banyak Mas. Terima kasih Pak Jonan, Mas Irfan. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Sesi saya kembalikan kepada MC. Dwi, silahkan. Saatnya kembali menjadi laki terbaik. Untuk tujuan yang sama. Pemirsa, saat ini terjadi fenomena pemain liga kembali ke stadion dengan diikuti seluruh penggemar sepak bola di Indonesia. Memakai atribut kebanggaan untuk bertarung di lapangan hijau. Babak baru dimulai. Laki berkompetisi di level tertinggi. New Lucky, New Star, Liga 2021 is back. Extra Job. Keren ya. Yuk ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang, ada BSI Auto. Beli kendaraan impian di sini tempatnya. Dengan margin flat mulai setara 2,75% dan DP 0%, mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian kini lebih gampang. Bank Syariah Indonesia. Yang berita hari ini, sampai jumpa dan bersiaplah akan hujan. Tapi jangan takut karena ini hujan rezeki BSI Mobile. Ada rezeki sepeda Brompton, rezeki Honda PCX, rezeki Vespa, dan rezeki utama Suzuki Jimny, serta ratusan rezeki lainnya. Tingkatkan terus transaksi di BSI Mobile dan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk menangkan miliaran hadiah. Bank Syariah Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pembicara webinar untuk sharing ilmunya yang sangat informatif dan inspiratif tentunya. Terima kasih juga untuk moderator Mbak Dia Hastopalupi dan Mbak Lis Hendriani. Terima kasih juga kepada media yang hadir, sahabat Mix, Markom, dan SWA yang sudah mengikuti sesi webinar, dan juga kepada yang telah mengajukan pertanyaan.